Halo teman-teman YouTube, balik lagi bersama aku, Diah Diary. Buat kalian yang baru di channel aku, halo, selamat datang. Di video aku kali ini, aku akan cerita sedikit mengenai pengalamanku saat membuka bisnis. Buat kalian yang pengen tahu aku buka bisnis apa, kalian bisa cek di sini ya. Kalian bisa lihat di sini, aku udah ceritain sedikit aku itu bisnis apa. Jadi kalau boleh cerita sedikit, aku itu buka bisnis yang namanya Dia Handmade itu dari bulan Agustus 2020. Nah sekarang kan baru Februari 2021, jadi masih tergolong baru ya kan. Tapi aku ingin menceritakan pengalaman-pengalaman apa saja yang aku rasain dalam membuka bisnis ini. Mungkin nih salah satu dari pengalamanku itu bisa memotivasi kalian untuk membuka bisnis. Di nama bisnisku itu Dia Handmade. Nah aku ini memulai bisnis itu faktor utamanya yaitu karena merasa bosan. Kalian tahu sendiri ya kan, sekarang itu lagi zamannya corona, yang semua aktivitas kegiatan kita sehari-harinya itu hanya dilakukan di rumah ya kan. Aku juga di sini itu sebenarnya masih kuliah teman-teman. Jadi kuliahku itu juga dilakukan di rumah. Awal Maret kalau nggak salah aku itu mulai daring ya kan. Pertama-pertama sih tuh aman-aman aja ya kan. Malah agak seneng gitu kalau bisa kuliah di rumah karena kan bisa bersama orang tua ya kan. Tapi lama-kelamaan bosen juga ya kan. Apalagi kuliah itu hanya menatap laptop atau HP, ngerjain tugas, itu pun semua dilakuin di rumah, jadi tambah bosen. Nah oleh karena itulah aku itu mulai mencoba-coba mencari tahu hal-hal yang mungkin bisa aku lakuin sambil kuliah meskipun di rumah aja. Yang salah satunya yaitu berbisnis. Kalau kalian tahu, bisnis pertama aku itu bukan Dia Handmade teman-teman. Bisnis pertamaku yaitu jualan alat make up. Kenapa jualan alat make up? Karena saat itu aku juga mau beli skincare. Jadi kan aku belinya online ya kan. Jadi aku itu ngajak teman-teman aku buat beli bareng. Ternyata teman-teman aku itu banyak yang nitip. Jadi aku buka bisnis make up itu. Tapi sayangnya nggak berjalan lama karena memang make up itu kan memang dipakai sehari-hari, tapi kan gak gampang habis gitu ya kan. Jadi aku berhenti tuh jualin alat-alat make up. Bukan sampai di situ aja, karena aku merasa bosan, aku itu juga pernah jualan makanan. Aku itu pernah jualan hotpang, toboki, churros, dan lain sebagainya itu. Memang sih pertama-pertama itu kan banyak yang beli ya kan. Tapi lama-kelamaan namanya juga makanan ya kan, yang pasti kita cepet bosan kalau makan itu-itu aja. Jadi akhirnya berhenti juga deh. Lanjut lagi karena dua hal bisnisku ini gak berjalan dengan mulus. Jadi aku itu mikir-mikir kira-kira bisnis apa yang bisa aku lakuin. Aku jadi mikir kira-kira bisnis apa nih yang misal kita stok barang tapi itu nggak akan basi. Yang misal juga kita stok barang tapi barang tersebut itu emang dibutuhin. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya. Aku itu juga cari inspirasi ide bisnis itu di YouTube. Aku scroll tuh sekiranya bisnis apa yang aku bisa lakuin dan aku mampu. Nah pada suatu hari aku lagi scroll YouTube ya kan, aku berjumpa dengan channel, aku lupa namanya. Pokok intinya itu dia berkreasi dengan handmade kertas, terus kayak gift box gitu, scrapbook dan lain sebagainya. Nah di situ aku tertarik karena memang sebenarnya aku itu suka ngelakuin hal-hal tersebut. Nah karena hal itulah ide bisnisku muncul, yaitu bergerak di bidang gift box, hampers box, scrapbook, buket, dan masih banyak lagi. Buat kalian yang mau tahu aku jualan apa, nih aku kasih fotonya di sini. Nah itu semua adalah contoh-contoh jualan aku teman-teman, bisnisku saat ini. Lanjut ceritanya, aku itu buka bisnis secara online teman-teman. Jadi aku itu awal banget buka bisnis itu di Shopee. Nah setelah buka toko di Shopee itu masih bener-bener sepi
sepi ya kan, tokoku masih nggak ada pengikutnya, jualanku yang masih itu aja, satu produk, dua produk, dan itu sampai sebulan kayaknya kalau nggak salah. Itu bener-bener nggak ada yang beli, padahal aku itu udah promosiin ke teman-teman dan masih banyak lagi, tapi memang masih belum rezekinya. Tapi nggak tahu kenapa nih di bisnisku yang ketiga ini aku tuh kayak yang semangat banget gitu loh buka bisnis, meskipun nggak ada yang beli, tapi aku tetap berusaha cari tahu gimana caranya mendapat pembelian pertama di Shopee. Nah, karena aku memang bersemangat banget tuh buka bisnisnya, dan emang bener-bener kayak niat banget pengen buka bisnis, dan juga terus berdoa gimana caranya bisnisku itu dapat berjalan dengan lancar. Dan pada akhirnya setelah penantian sebulan itu ada yang order untuk pertama kalinya. Aku inget banget itu hari Jumat, pas Jumatan itu ada yang order. Seneng banget tuh pas itu. Nah, karena satu orderan itu keesokan harinya ada aja rezeki yang datang, ada aja yang order. Bahkan pernah aku seharinya ada yang 5, 7 orderan dari Shopee. Nah, karena hari itu bisnisku sampai saat ini tetap berjalan, dan alhamdulillah masih ada aja rezeki yang datang. Meskipun nih satu hari nggak ada orderan, 5 hari nggak ada orderan, tapi nggak apa-apa, intinya kita tetap semangat untuk buka bisnisnya. Oke, segitu dulu cerita dari aku. Semoga dapat menginspirasi kalian untuk memulai bisnis. Mungkin next nih aku bakalan bikin tips gimana cara kita untuk memulai bisnis, membuka toko, dan masih banyak lagi. Pandemi seperti ini membawa berkah ya teman-teman, tapi juga aku pengen pandemi ini juga cepat berakhir, karena pengen banget tuh bisa kumpul-kumpul lagi dengan teman, kuliah, dan masih banyak lagi. Jadi mari sama-sama kita jaga kesehatan kita, tetap tuh lakuin social distancing, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja sampai pandemi ini bener-bener hilang. Oke teman-teman? Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mungkin nih kalian ingin aku bahas topik yang lain bisa komen di bawah. Kapan-kapan lagi. Assalamualaikum.